Halo teman-teman, jadi kita hari ini akan membahas tentang cyber law yang terjadi dalam revolusi industri 4.0 yang akan dikemas dalam video infografik yang akan memudahkan kalian dalam memahaminya. Apa sih revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 adalah transformasi industri keempat yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan terjadinya interkonektivitas antara perkembangan teknologi dengan pemanfaatan yang dapat memunculkan hal-hal baru yang belum pernah terjadi pada revolusi sebelumnya. Salah satunya adalah munculnya teknologi artificial intelligence atau AI, yang kita kenal dengan kecerdasan buatan. Jika berbicara tentang AI, hal yang akan lewat di pikiran sebagian besar orang, terutama pelajar, adalah website-website seperti ChatGPT, Perplexity, Gemini, dan lain-lain. Semua hal itu benar, tapi apakah kalian pernah mendengar dan mengetahui tentang deepfake? Mengingat kemudahan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang salah melalui platform media sosial, semakin sulit untuk mengetahui apa yang harus dipercaya, yang mengakibatkan konsekuensi yang merugikan bagi pengambilan keputusan yang tepat. Memang benar, saat ini kita hidup di era yang oleh sebagian orang disebut dengan era pasca kebenaran, yang ditandai dengan disinformasi digital dan perang informasi yang dipimpin oleh aktor jahat yang menjalankan kampanye informasi palsu untuk memanipulasi opini publik. Kemajuan teknologi terkini telah mempermudah pembuatan apa yang sekarang kita sebut deepfake. Video hiperrealistis menggunakan pertukaran wajah yang meninggalkan sedikit jejak manipulatif. Deepfake adalah program aplikasi kecerdasan buatan atau AI yang menggabungkan, mengganti, dan melapiskan gambar dan klip video untuk membuat video palsu yang tampak otentik. Teknologi deepfake dapat menghasilkan misalnya video lucu, kebohongan dari seseorang yang mengatakan sesuatu tanpa persetujuan orang yang gambar dan suaranya terlibat, bahkan hingga video pornografi. Sementara, contoh awal deepfake berfokus pada aktris, komedian, dan penghibur yang wajahnya ditenun dalam video yang berisikan kebohongan. Deepfake di masa mendatang kemungkinan besar akan semakin banyak digunakan untuk balas dendam, perundungan, bukti video palsu di pengadilan, sabotase politik, propaganda teroris, pemerasan, manipulasi pasar, dan berita palsu. Deepfake mengandalkan jaringan saraf yang menganalisis kumpulan besar sampel data untuk belajar meniru ekspresi wajah, tingkah laku, suara, dan intonasi seseorang. Deepfake sulit dideteksi karena menggunakan rekaman asli, dapat memiliki audio yang terdengar autentik dan dioptimalkan untuk disebarkan di media sosial dengan cepat. Dengan demikian, banyak penonton berasumsi bahwa video yang mereka lihat adalah video asli. Deepfake ini juga menargetkan platform media sosial, tempat konspirasi, rumor, dan misinformasi menyebar dengan mudah karena pengguna cenderung mengikuti arus. Berdasarkan sejumlah data yang besar atau mahadata yang diproses oleh kecerdasan buatan, mulai dari data akan pertemanan, hubungan antar sesama, keyakinan politik atau agama, riwayat pembelian, data kesehatan, atau data geolocation dikumpulkan oleh kecerdasan buatan untuk diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan analisa prediktif. Masalah keamanan cyber merupakan ancaman lain yang ditimbulkan oleh deepfake. Hal ini adalah yang menjadi kekhawatiran atau permasalahan mengenai keamanan dan penggunaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi akan menimbulkan gangguan privasi. Menurut Gutierrez, privasi adalah kemampuan untuk mengontrol dan membatasi interaksi secara fisik, psikologis, dan akses informasi pada pihak lain. Data pribadi memang mempunyai nilai. Deepfake dapat digunakan untuk memasukkan identitas seseorang, menciptakan video atau audio yang menampilkan individu dalam situasi yang tidak pernah terjadi. Ini akan dapat merusak reputasi dan kehidupan pribadi korban, serta menyebabkan kerugian finansial dan emosional. Teknologi ini berpotensi disalahgunakan untuk melakukan penipuan, pemerasan, dan pencurian identitas. Misalnya, penipuan dapat menggunakan deepfake untuk menyamar sebagai orang lain dalam video call, menyebabkan kerugian besar bagi korban. Deepfake dapat menyebabkan informasi palsu yang dapat meyakinkan dan merusak kepercayaan publik terhadap media dan institusi. Ini berpotensi memicu konflik sosial dan merusak stabilitas politik serta ekonomi. Lebih jauh,
Bahkan mungkin mengabaikan rekaman asli sebagai palsu, hanya karena mereka telah tertanam dalam gagasan bahwa apa yang ingin mereka percayai pasti palsu. Dengan kata lain, ancaman terbesar bukanlah bahwa orang akan tertipu, tetapi mereka akan menganggap semuanya sebagai penipuan. Penggunaan deepfake menimbulkan tantangan etika terkait privasi dan hak cipta. Konten yang dihasilkan tanpa izin dapat menciptakan masalah hukum, terutama jika digunakan untuk tujuan merugikan atau mencemarkan nama baik. Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah mengatur penggunaan deepfake melalui undang-undang yang melindungi data pribadi dan mengatur sanksi bagi pelanggaran terkait penyebaran konten palsu. Seperti pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, melarang pembuatan data pribadi palsu dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 6 miliar rupiah. Pada pasal 407 KUHP juga mengatur tentang penyalahgunaan deepfake untuk konten pornografi dan sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 2 miliar. Dalam kemajuan teknologi, deepfake ini meskipun menawarkan potensi kreatif dan menarik, juga membawa tantangan besar dalam hal privasi dan keamanan. Dampak negatif yang ditimbulkan seperti penyalahgunaan identitas, penyebaran informasi palsu, dan pelanggaran privasi memerlukan perhatian serius dari semua pihak, baik individu, pemerintah, maupun lembaga swasta. Dengan adanya regulasi yang mulai diterapkan di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang ITE, diharapkan masyarakat dapat lebih terlindungi dari potensi penyalahgunaan teknologi ini. Namun, kesadaran dan edukasi publik tetap menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh deepfake. Sebagai pengguna teknologi, penting bagi kita untuk tetap kritis terhadap informasi yang kita konsumsi dan memahami risiko yang mungkin muncul. Dengan pendekatan yang hati-hati dan langkah-langkah hukum yang tepat, kita dapat meminimalisir dampak negatif deepfake dan menjaga integritas serta privasi individu di era digital ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali.